Dalam tradisi Islam, kisah tentang Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj merupakan salah satu narasi paling panjang, misterius, dan syarat makna dalam perjalanan sejarah manusia. Kisah ini tidak hanya berdiri sebagai cerita tentang suatu kaum yang merusak, tetapi juga sebagai cermin tentang hubungan antara kekuasaan, ketakutan, keadilan, dan takdir. Ketika narasi ini dihubungkan dengan wilayah Kaukasus, maka terbentanglah sebuah gambaran sejarah yang berlapis, di mana wahyu ilahi, ingatan kolektif bangsa-bangsa, serta kondisi geografis yang keras saling menyatu membentuk cerita besar yang terus hidup hingga hari ini. Wilayah Kaukasus sejak masa sangat awal telah menjadi batas alam yang memisahkan dunia selatan yang relatif stabil dengan dunia utara yang luas dan terus bergerak. Pegunungan yang menjulang tinggi, jalur sempit yang berbahaya, serta cuaca ekstrem membentuk karakter masyarakat yang tinggal di sana. Mereka terbiasa hidup dalam kewaspadaan, karena dari utara sering datang gelombang manusia yang berpindah, baik sebagai pedagang, penggembala, maupun penakluk. Dalam ingatan kolektif masyarakat selatan, terutama di Timur Tengah, ancaman dari utara seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terkendali dan sulit dipahami. Disinilah kisah Yajuj dan Majuj menemukan ruang untuk tumbuh dan mengakar. Dalam Al-Quran, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum yang membuat kerusakan besar di muka bumi. Gambaran ini kemudian diperluas oleh para mufasir menjadi sebuah narasi tentang kelompok manusia yang jumlahnya sangat banyak, bergerak seperti gelombang, dan menghancurkan apapun yang mereka lalui. Mereka tidak digambarkan sebagai makhluk gaib, melainkan sebagai manusia yang kehilangan kendali moral dan spiritual. Dalam konteks sejarah bangsa Kaukasus, gambaran ini sering dikaitkan dengan pengalaman nyata masyarakat pegunungan yang berhadapan dengan serbuan dari utara, baik berupa penjarahan, penghancuran desa, maupun tekanan budaya yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Kisah tentang seorang pemimpin besar yang dikenal sebagai Zulkarnain menjadi titik sentral dalam narasi ini. Ia digambarkan sebagai sosok yang melakukan perjalanan jauh, melintasi berbagai wilayah, menyaksikan perbedaan budaya, dan menghadapi beragam bentuk ketidakadilan. Ketika ia tiba di suatu daerah pegunungan, ia bertemu dengan masyarakat yang hidup dalam ketakutan terhadap Yajuj dan Majuj. Bahasa mereka digambarkan sulit dipahami, seolah menegaskan jarak budaya antara mereka dan dunia luar. Permohonan mereka kepada Zulkarnain bukanlah permintaan untuk penaklukan, melainkan permintaan perlindungan, sebuah pengakuan bahwa kekuatan mereka sendiri tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang terus mengintai. Pembangunan tembok besar dari besi dan tembaga cair menjadi simbol puncak dari kisah ini. Dalam pandangan Islam, tembok tersebut bukan sekadar struktur pertahanan fisik, tetapi perwujudan dari keadilan yang dilandasi iman. Ia dibangun bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin terhadap manusia lain. Banyak penafsir kemudian mengaitkan tembok ini dengan celah-celah sempit di pegunungan Kaukasus, tempat di mana jalur alami dapat ditutup untuk menahan arus manusia dari utara. Hubungan ini tidak selalu dimaksudkan sebagai penentuan lokasi pasti, melainkan sebagai upaya memahami bagaimana wahyu berbicara melalui realitas geografis yang dikenal manusia. Seiring berjalannya waktu, kisah Yajuj dan Majuj terus berkembang dalam tradisi Islam. Para sejarawan dan penjelajah Muslim yang mengunjungi wilayah utara membawa pulang cerita tentang bangsa-bangsa dengan adat yang berbeda, kebiasaan yang keras, dan cara hidup yang jauh dari norma masyarakat kota. Cerita-cerita ini kemudian dibaca melalui lensa wahyu, sehingga batas antara laporan perjalanan dan tafsir keagamaan menjadi semakin tipis. Wilayah Kaukasus dengan benteng-benteng tua dan jalur gunung yang sulit ditembus semakin menguatkan imajinasi tentang keberadaan penghalang besar yang memisahkan dunia teratur dari dunia yang kacau. Namun, dalam Islam,
fokus utama dari kisah ini bukanlah pada identitas etnis atau lokasi geografis Yajuj dan Majuj. Yang lebih penting adalah pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Yajuj dan Majuj melambangkan potensi kerusakan yang ada dalam diri manusia ketika kekuatan dilepaskan dari iman dan tanggung jawab. Bangsa Kaukasus dalam konteks ini menjadi bagian dari panggung sejarah tempat pesan tersebut dimainkan. Mereka adalah masyarakat yang hidup di batas, baik secara geografis maupun simbolis, antara keteraturan dan kekacauan. Al-Quran juga menyatakan bahwa suatu hari tembok yang menahan Yajuj dan Majuj akan runtuh. Peristiwa ini digambarkan sebagai tanda besar menjelang akhir zaman. Dalam tafsir Islam, runtuhnya tembok bukan semata-mata peristiwa fisik, tetapi juga simbol runtuhnya batas-batas moral dan spiritual yang selama ini menjaga keseimbangan dunia. Ketika manusia melupakan keadilan dan ketundukan kepada Tuhan, maka kekacauan akan menyebar tanpa dapat dihentikan. Dalam konteks sejarah, pesan ini relevan di setiap zaman, termasuk ketika peradaban-peradaban besar runtuh karena kesombongan dan ketidakadilan mereka sendiri. Bagi masyarakat Muslim, kisah ini selalu menjadi pengingat bahwa sejarah bukanlah rangkaian peristiwa acak. Ia bergerak dalam pola yang dipandu oleh kehendak ilahi. Bangsa-bangsa datang dan pergi, tembok dibangun dan runtuh, tetapi nilai-nilai dasar tentang keadilan, iman, dan tanggung jawab tetap menjadi ukuran utama. Wilayah Kaukasus dengan segala kompleksitas sejarahnya menjadi simbol dari batas yang selalu diuji. Ia mengingatkan manusia bahwa di setiap perbatasan, baik fisik maupun batin, selalu ada pilihan antara menjaga keseimbangan atau membiarkan kerusakan merajalela. Narasi Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj dalam sejarah bangsa Kaukasus versi Islam dengan demikian bukanlah cerita yang selesai. Ia adalah kisah yang terus diperpanjang oleh waktu, oleh perubahan dunia, dan oleh pertanyaan-pertanyaan manusia tentang masa depan. Setiap generasi membacanya kembali sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi. Selama manusia masih hidup dalam ketegangan antara kekuatan dan moral, antara rasa takut dan harapan, kisah ini akan tetap relevan. Ia mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak hanya datang dari tembok dan senjata, tetapi dari kesadaran akan batas, dari kepemimpinan yang adil, dan dari iman yang menuntun tindakan manusia dalam menghadapi misteri besar kehidupan. Kelanjutan dari kisah ini membawa kita semakin jauh ke dalam lapisan makna yang lebih dalam. Karena setelah tembok dibangun dan ketakutan sementara mereda, kehidupan bangsa-bangsa di wilayah Kaukasus tidak serta-merta menjadi tenang tanpa bayang-bayang ancaman. Dalam narasi Islam, ketenangan itu justru digambarkan sebagai masa ujian, masa di mana manusia diberi kesempatan untuk membangun peradaban, mengolah ilmu, dan menata kehidupan dengan adil. Bangsa-bangsa yang hidup di sekitar pegunungan belajar bercocok tanam di lereng terjal, membangun jalur perdagangan yang melintasi lembah sempit, serta menciptakan aturan sosial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bertahan hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Semua ini berlangsung dengan kesadaran bahwa di balik penghalang besar tersebut ada kekuatan yang suatu hari dapat kembali muncul. Dalam tafsir-tafsir Islam yang berkembang kemudian, Yajuj dan Majuj tidak hanya dipahami sebagai ancaman fisik, tetapi juga sebagai gambaran dari kerusakan yang dapat muncul dari dalam peradaban itu sendiri. Ketika bangsa-bangsa mulai melupakan tujuan hidup yang lebih tinggi, ketika keserakahan mengalahkan keadilan, maka sifat-sifat Yajuj dan Majuj dianggap mulai merembes ke dalam masyarakat. Dengan cara ini, kisah tersebut menjadi sangat dekat dengan pengalaman manusia sehari-hari. Bangsa Kaukasus yang hidup di jalur pertemuan berbagai budaya dan kekuatan politik sering mengalami pergantian penguasa, konflik internal, dan tekanan dari luar.
Semua itu menjadi ladang subur bagi refleksi tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat bertahan tanpa kehilangan jati dirinya. Seiring berjalannya abad, wilayah Kaukasus menjadi saksi kebangkitan dan kejatuhan banyak kerajaan. Dalam setiap fase sejarah itu, kisah tentang tembok dan Yajuj serta Majuj tetap hidup dalam ingatan kolektif, diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia hadir dalam bentuk cerita rakyat, nasihat orang tua kepada anak-anaknya, dan renungan para ulama yang melihat tanda-tanda zaman. Ketika bangsa-bangsa besar dari timur dan barat mulai memperluas wilayahnya, Kaukasus kembali menjadi medan perebutan pengaruh. Dalam situasi ini, narasi Islam tentang Yajuj dan Majuj berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan bertahan lama jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab moral. Dalam pemahaman Islam, runtuhnya tembok Yajuj dan Majuj pada akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa yang sangat dahsyat. Mereka keluar dalam jumlah yang tidak terhitung, menyebar ke seluruh penjuru bumi, meminum air sungai hingga kering, dan membuat kerusakan yang tidak mampu dihentikan oleh manusia. Gambaran ini bukan sekadar deskripsi bencana fisik, tetapi juga peringatan tentang rapuhnya peradaban manusia ketika batas-batas yang menjaga keseimbangan dilanggar. Dalam konteks bangsa Kaukasus yang sejak lama hidup berdampingan dengan alam yang keras, gambaran ini terasa sangat nyata. Mereka memahami bahwa ketika gunung longsor atau jalur runtuh, kehidupan dapat berubah dalam sekejap. Dengan cara yang sama, runtuhnya batas moral dapat menghancurkan tatanan sosial yang telah dibangun selama berabad-abad. Para ulama Islam menekankan bahwa pada saat manusia tidak lagi mampu menghadapi Yajuj dan Majuj, pertolongan datang langsung dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ada batas bagi kemampuan manusia dan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Pesan ini bergema kuat dalam sejarah Kaukasus, di mana banyak kekuatan besar datang dengan keyakinan akan keunggulan mereka, hanya untuk akhirnya melemah dan runtuh. Kisah Yajuj dan Majuj menjadi semacam cermin sejarah yang memperlihatkan bahwa roda zaman selalu berputar dan bahwa tidak ada tembok yang benar-benar abadi kecuali perlindungan ilahi. Dalam perjalanan panjang waktu, bangsa Kaukasus juga menjadi bagian dari dunia Islam, baik melalui perdagangan, dakwah, maupun interaksi budaya. Masuknya Islam membawa cara pandang baru terhadap kisah-kisah lama. Yajuj dan Majuj tidak lagi hanya dilihat sebagai ancaman dari luar, tetapi juga sebagai simbol dari nafsu, ketidakadilan, dan kerusakan yang harus dikendalikan dalam diri manusia. Dengan demikian, tembok Zulkarnain dipahami sebagai gambaran dari iman dan akhlak yang kuat, yang mampu menahan dorongan-dorongan destruktif. Selama tembok batin ini terjaga, masyarakat dapat hidup dalam ketentraman meskipun berada di tengah dunia yang penuh gejolak. Narasi ini terus berkembang seiring perubahan zaman. Pada masa modern, ketika teknologi dan kekuatan militer mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kisah Yajuj dan Majuj kembali dibaca dengan penuh perenungan. Banyak pemikir Muslim melihat kesamaan antara gambaran kerusakan besar dengan potensi kehancuran global akibat ulah manusia sendiri. Dalam konteks ini, sejarah bangsa Kaukasus tetap relevan sebagai pengingat tentang pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan kebijaksanaan. Pegunungan yang kokoh namun rapuh terhadap waktu menjadi metafora yang kuat tentang peradaban manusia yang tampak megah tetapi dapat runtuh jika kehilangan fondasi moralnya. Dengan demikian, kelanjutan kisah Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj dalam sejarah bangsa Kaukasus versi Islam tidak pernah benar-benar berakhir. Ia mengalir bersama waktu, berubah bentuk sesuai dengan kebutuhan pemahaman manusia, namun tetap membawa inti pesan yang sama. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik setiap tembok fisik ada tembok nilai, di balik setiap ancaman luar ada tantangan batin, dan di balik setiap akhir
selalu ada awal yang baru. Selama manusia masih berusaha memahami makna keberadaannya dan arah sejarahnya, narasi ini akan terus diceritakan, direnungkan, dan dilanjutkan. Kelanjutan dari kisah ini semakin menegaskan bahwa misteri Yajuj dan Majuj dalam pandangan Islam bukanlah cerita yang terkurung di masa lampau, melainkan sebuah alur panjang yang terus berjalan seiring perjalanan manusia itu sendiri. Setelah masa-masa pergolakan besar, bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Kaukasus perlahan membentuk identitas mereka melalui ingatan akan ancaman, perlindungan, dan batas. Pegunungan tidak lagi hanya dipandang sebagai benteng alam, tetapi juga sebagai saksi bisu dari doa-doa dan harapan manusia agar dunia tetap berada dalam keseimbangan. Dalam kesadaran kolektif ini, kisah tentang tembok yang dibangun untuk menahan Yajuj dan Majuj berubah menjadi simbol ketertiban yang harus selalu dijaga, bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kebijaksanaan. Dalam pandangan Islam, waktu setelah pembangunan tembok merupakan masa di mana manusia diberi kesempatan untuk belajar dari ketakutan masa lalu. Bangsa Kaukasus yang hidup di antara kekuatan besar dan jalur perlintasan penting mengalami langsung bagaimana keserakahan dan ambisi politik dapat memicu kekacauan. Setiap konflik yang muncul seringkali dibaca melalui lensa kisah Yajuj dan Majuj, seolah-olah manusia diingatkan bahwa sifat merusak itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertahan. Selama manusia masih mampu menahan dorongan untuk menguasai dan menghancurkan, selama itu pula dunia berada dalam keadaan yang relatif aman. Para pemikir Muslim kemudian menekankan bahwa Yajuj dan Majuj bukan hanya tentang suatu kaum tertentu, tetapi tentang kondisi ketika jumlah, kekuatan, dan teknologi manusia berkembang tanpa kendali moral. Dalam tafsir ini, bangsa Kaukasus menjadi gambaran nyata tentang bagaimana peradaban kecil dapat bertahan di tengah tekanan besar dengan berpegang pada nilai dan keteraturan. Mereka membangun komunitas yang erat, memelihara tradisi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang keras. Semua ini dilakukan dengan kesadaran bahwa perlindungan sejati tidak datang dari tembok batu semata, melainkan dari kesatuan sosial dan ketundukan kepada Tuhan. Seiring berjalannya abad, cerita tentang Yajuj dan Majuj juga menjadi bahan renungan dalam menghadapi perubahan dunia. Ketika perdagangan meluas, teknologi berkembang, dan hubungan antar bangsa semakin kompleks, ketakutan lama berubah bentuk. Ancaman tidak lagi selalu datang dalam wujud pasukan yang menyerbu dari utara, tetapi dalam bentuk kerusakan moral, ketimpangan sosial, dan hilangnya makna hidup. Dalam konteks ini, kisah Yajuj dan Majuj kembali menemukan relevansinya. Ia mengingatkan bahwa kerusakan terbesar seringkali bermula dari dalam, dari keputusan-keputusan kecil yang mengabaikan keadilan dan tanggung jawab. Bangsa Kaukasus dengan sejarah panjang hidup di persimpangan peradaban menyimpan pelajaran berharga tentang ketahanan. Mereka belajar bahwa setiap masa damai harus diisi dengan persiapan, bukan hanya persiapan fisik, tetapi juga persiapan batin. Dalam pandangan Islam, inilah makna terdalam dari tembok Zulkarnain. Ia bukan sekadar penghalang terhadap musuh luar, tetapi juga latihan bagi manusia untuk membangun batas dalam dirinya sendiri. Selama batas itu dijaga, Yajuj dan Majuj dalam bentuk apapun tidak akan mampu menghancurkan tatanan kehidupan. Ketika berbicara tentang akhir zaman, Islam menggambarkan keluarnya Yajuj dan Majuj sebagai peristiwa yang tidak dapat dihentikan oleh manusia. Hal ini menegaskan bahwa ada fase sejarah di mana ujian mencapai puncaknya dan manusia dipanggil untuk menyadari keterbatasannya. Dalam narasi ini, bangsa Kaukasus kembali hadir sebagai simbol wilayah batas, tempat di mana dunia lama dan dunia baru bertemu. Pegunungan yang dahulu menjadi pelindung kini menjadi saksi perubahan besar,
mengingatkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman tanpa perlindungan ilahi. Namun, di balik gambaran kehancuran, kisah ini juga membawa harapan. Islam mengajarkan bahwa setelah masa kekacauan, akan datang masa pemulihan yang dipimpin oleh keadilan dan rahmat Tuhan. Dengan demikian, Yajuj dan Majuj bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses panjang menuju keseimbangan yang lebih tinggi. Bangsa Kaukasus, dengan segala luka dan kebangkitannya, mencerminkan siklus ini. Mereka menunjukkan bahwa setelah setiap masa gelap, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali, selama manusia mau belajar dari kesalahan. Narasi Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj dalam sejarah bangsa Kaukasus versi Islam pada akhirnya mengajak manusia untuk merenung tentang perannya sendiri dalam sejarah. Apakah manusia akan menjadi penjaga tembok nilai atau justru menjadi bagian dari kekuatan yang meruntuhkannya? Kisah ini tidak memaksa jawaban, tetapi membuka ruang perenungan yang luas. Ia hidup dalam teks, dalam ingatan, dan dalam pengalaman manusia yang terus berubah. Selama dunia masih berputar dan manusia masih mencari makna, kisah ini akan terus berlanjut, menunggu untuk dipahami lebih dalam dan diceritakan kembali. Kelanjutan kisah ini membawa kita pada lapisan yang semakin halus, di mana sejarah, keyakinan, dan pengalaman manusia menyatu menjadi satu aliran panjang. Dalam pandangan Islam, waktu tidak berjalan secara datar, melainkan berputar dalam siklus ujian dan peringatan. Bangsa-bangsa Kaukasus yang hidup setelah masa-masa awal pembangunan penghalang itu tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia selalu berada di ambang perubahan. Mereka mewarisi cerita tentang nenek moyang yang pernah hidup dalam ketakutan besar, tentang malam-malam panjang ketika suara dari balik gunung dibayangkan sebagai tanda datangnya kehancuran. Cerita-cerita itu tidak sekadar diwariskan sebagai legenda, tetapi sebagai peringatan agar manusia tidak lengah ketika keadaan tampak aman. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kaukasus membentuk tradisi yang menekankan kehati-hatian, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam. Pegunungan yang keras mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu berarti penaklukan, melainkan kemampuan bertahan dan menyesuaikan diri. Dalam tafsir Islam, sikap ini sejalan dengan pesan kisah Yajuj dan Majuj, bahwa manusia tidak diciptakan untuk merusak, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Ketika keseimbangan itu terganggu, baik oleh kesombongan, keserakahan, maupun lupa diri, maka kerusakan akan muncul dalam berbagai bentuk. Seiring berjalannya waktu, dunia di sekitar Kaukasus berubah dengan cepat. Jalur perdagangan menghubungkan wilayah ini dengan negeri-negeri jauh, membawa ide, keyakinan, dan ambisi baru. Setiap perubahan membawa harapan sekaligus ancaman. Dalam konteks ini, kisah Yajuj dan Majuj sering dipahami sebagai cermin yang memantulkan wajah zaman. Ketika kekuatan besar muncul dan berusaha menguasai wilayah dengan kekerasan, masyarakat mengingat kembali cerita tentang kaum perusak yang tidak mengenal batas. Namun, ketika perdamaian dan keadilan ditegakkan, mereka melihat bayangan tembok yang masih berdiri, bukan sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai tatanan nilai yang melindungi kehidupan. Para ulama Islam di berbagai masa menegaskan bahwa salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengira bahwa ancaman selalu datang dari luar. Dalam banyak penjelasan, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai peringatan bahwa kerusakan dapat tumbuh dari dalam peradaban itu sendiri. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil, ketika yang kuat menindas yang lemah, maka sifat-sifat Yajuj dan Majuj mulai hidup di tengah masyarakat. Bangsa Kaukasus yang berkali-kali mengalami penjajahan dan konflik internal memahami pelajaran ini dengan cara yang sangat nyata. Mereka melihat bagaimana kehancuran seringkali dimulai bukan dari serangan asing, tetapi dari perpecahan dan hilangnya rasa tanggung jawab bersama. Dalam pandangan Islam,
tembok yang dibangun oleh Zulkarnain juga mengandung makna tentang kerjasama. Ia tidak dibangun oleh satu orang saja, tetapi dengan keterlibatan masyarakat yang dilindunginya. Hal ini mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak dapat ditegakkan tanpa partisipasi bersama. Dalam sejarah Kaukasus, nilai ini tercermin dalam cara komunitas saling membantu menghadapi kesulitan, baik dalam menghadapi bencana alam maupun ancaman sosial. Kebersamaan menjadi benteng yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat, menahan berbagai bentuk kerusakan yang mengancam dari waktu ke waktu. Ketika memasuki masa yang lebih mendekati zaman modern, kisah Yajuj dan Majuj kembali dibaca dengan sudut pandang baru. Perkembangan teknologi, senjata, dan komunikasi membuat dunia terasa lebih kecil, tetapi juga lebih rapuh. Dalam tafsir kontemporer Islam, banyak yang melihat bahwa gambaran keluarnya Yajuj dan Majuj dalam jumlah besar mencerminkan potensi kehancuran global yang dihasilkan oleh tangan manusia sendiri. Dalam konteks ini, sejarah bangsa Kaukasus tetap relevan sebagai pelajaran tentang hidup di batas, tentang bagaimana menjaga identitas dan nilai di tengah arus perubahan yang sangat kuat. Narasi Islam menekankan bahwa pada akhirnya manusia akan sampai pada titik di mana kekuatan dan kecerdasannya tidak lagi mampu menyelamatkannya. Pada saat itulah ketergantungan kepada Tuhan menjadi satu-satunya jalan. Kisah tentang hancurnya Yajuj dan Majuj melalui kehendak ilahi mengajarkan bahwa keadilan terakhir tidak berada di tangan manusia. Pesan ini memberikan ketenangan bagi mereka yang hidup dalam ketidakpastian, termasuk masyarakat Kaukasus yang sejarahnya dipenuhi dengan pergolakan. Mereka belajar bahwa meskipun dunia tampak tidak adil, ada tatanan yang lebih tinggi yang mengatur segalanya. Dengan demikian, kelanjutan kisah Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj dalam sejarah bangsa Kaukasus versi Islam semakin menegaskan bahwa ini bukan sekadar cerita tentang masa lalu atau masa depan, melainkan tentang perjalanan batin manusia. Setiap generasi menghadapi Yajuj dan Majujnya sendiri dalam bentuk tantangan moral, sosial, dan spiritual. Tembok yang harus dibangun pun berbeda-beda, tetapi esensinya tetap sama, yaitu menjaga batas agar kehidupan tidak jatuh ke dalam kekacauan. Selama manusia masih mampu merenung, belajar, dan menjaga keseimbangan, kisah ini akan terus hidup, mengalir, dan menunggu untuk dilanjutkan kembali. Kelanjutan kisah ini semakin membawa pembaca masuk ke ruang perenungan yang lebih dalam, di mana waktu tidak lagi dipahami sebagai garis lurus, melainkan sebagai arus panjang yang membawa ingatan, peringatan, dan harapan. Dalam pandangan Islam, kisah Yajuj dan Majuj selalu hadir sebagai bayangan yang mengikuti perjalanan manusia, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Bangsa-bangsa Kaukasus yang hidup di antara gunung, lembah, dan jalur sempit warisan nenek moyang perlahan memahami bahwa sejarah mereka bukan kebetulan. Setiap konflik, setiap masa damai, dan setiap perubahan besar selalu memiliki gema dari kisah lama tentang batas yang dijaga dan batas yang dilanggar. Dalam kehidupan masyarakat Kaukasus, cerita tentang ancaman dari utara dan perlindungan dari Tuhan membentuk sikap mental yang khas. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia. Alam yang keras mengajarkan kerendahan hati, sementara ingatan kolektif tentang Yajuj dan Majuj mengajarkan kewaspadaan. Dalam tafsir Islam, sikap ini selaras dengan ajaran tentang keseimbangan, bahwa manusia diberi akal dan kekuatan, tetapi juga diingatkan untuk tidak melampaui batas. Ketika batas itu dilanggar, baik oleh individu maupun oleh suatu bangsa, maka kerusakan akan menyebar seperti air yang menemukan celahnya. Seiring berlalunya generasi, kisah ini tidak hanya hidup dalam teks keagamaan, tetapi juga dalam cara masyarakat memandang kekuasaan. Penguasa yang adil dipandang sebagai penjaga tembok nilai, sementara penguasa yang zalim dianggap sebagai ancaman dari dalam. Dalam sejarah Kaukasus, banyak kekuatan datang dan pergi,
masing-masing membawa janji keamanan dan kemakmuran. Namun, ketika janji itu berubah menjadi penindasan, masyarakat kembali mengingat kisah Yajuj dan Majuj sebagai peringatan bahwa kekuatan tanpa keadilan adalah awal dari kehancuran. Dengan cara ini, narasi Islam memberi bahasa moral untuk memahami pengalaman sejarah yang kompleks. Dalam pemikiran Islam, salah satu aspek paling penting dari kisah Yajuj dan Majuj adalah penekanan pada jumlah dan ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan mereka ketika waktunya tiba. Gambaran ini sering dipahami sebagai simbol dari situasi di mana masalah telah tumbuh terlalu besar karena diabaikan terlalu lama. Bangsa Kaukasus yang terbiasa hidup dengan sumber daya terbatas memahami makna ini dalam kehidupan nyata. Mereka tahu bahwa masalah kecil yang dibiarkan dapat berubah menjadi bencana besar. Dengan demikian, kisah Yajuj dan Majuj menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan sejak awal, sebelum kerusakan mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki. Ketika dunia memasuki masa perubahan besar, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, kisah ini kembali menemukan relevansinya. Dalam tafsir modern, Yajuj dan Majuj sering dipahami sebagai gambaran dari potensi destruktif manusia yang dilepaskan tanpa kendali moral. Senjata yang mampu menghancurkan kota, eksploitasi alam yang berlebihan, dan ketimpangan sosial yang semakin lebar, semua dibaca sebagai tanda-tanda bahwa tembok nilai mulai retak. Dalam konteks ini, sejarah bangsa Kaukasus berfungsi sebagai pengingat bahwa hidup di batas menuntut kebijaksanaan ekstra. Mereka yang hidup di wilayah perbatasan selalu tahu bahwa sedikit kelalaian dapat berakibat fatal. Dalam narasi Islam, saat keluarnya Yajuj dan Majuj juga digambarkan sebagai masa di mana manusia yang beriman diuji dengan kesabaran dan keteguhan. Mereka tidak diminta untuk melawan dengan kekuatan yang sia-sia, tetapi untuk bersandar kepada Tuhan. Pesan ini memberikan dimensi spiritual yang dalam pada kisah tersebut. Bangsa Kaukasus yang seringkali harus bertahan dalam kondisi sulit menemukan penghiburan dalam gagasan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekuatan fisik. Ada saatnya manusia harus mengakui keterbatasannya dan mencari pertolongan yang lebih tinggi. Narasi ini juga menegaskan bahwa setelah setiap masa kekacauan akan datang masa ketenangan yang baru. Dalam Islam, kehancuran Yajuj dan Majuj menandai berakhirnya salah satu ujian terbesar bagi manusia. Hal ini memberi harapan bahwa kerusakan tidak akan berlangsung selamanya. Dalam sejarah Kaukasus, pola ini terlihat berulang kali. Setelah perang dan kehancuran, selalu ada masa pembangunan kembali, masa di mana masyarakat berusaha menata ulang kehidupan mereka dengan pelajaran dari masa lalu. Kisah Yajuj dan Majuj memberikan kerangka makna untuk memahami siklus ini, bahwa penderitaan bukan tanpa tujuan. Dengan terus berjalannya waktu, kisah Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj dalam sejarah bangsa Kaukasus versi Islam semakin tampak sebagai cermin bagi kondisi manusia di setiap zaman. Ia tidak terikat pada satu tempat atau satu masa, tetapi bergerak mengikuti perubahan dunia. Setiap generasi menemukan bayangan dirinya sendiri dalam kisah ini, baik sebagai penjaga tembok maupun sebagai pihak yang berisiko meruntuhkannya. Disinilah kekuatan utama narasi ini. Ia tidak memaksa satu tafsir tunggal, tetapi membuka ruang perenungan yang luas. Selama manusia masih hidup berdampingan dengan kekuatan besar, baik kekuatan alam maupun kekuatan ciptaannya sendiri, kisah ini akan terus relevan. Bangsa Kaukasus dengan sejarahnya yang penuh batas dan pertemuan menjadi latar yang sangat kuat untuk memahami pesan tersebut. Mereka mengajarkan bahwa hidup di dunia ini selalu berada di antara dua kemungkinan, menjaga keseimbangan atau terjatuh ke dalam kekacauan.
Kisah Yajuj dan Majuj mengingatkan bahwa pilihan itu selalu ada dan bahwa masa depan ditentukan oleh bagaimana manusia menjaga batas-batas yang telah dititipkan kepadanya. Kelanjutan dari alur panjang ini semakin memperlihatkan bagaimana kisah Yajuj dan Majuj dalam pandangan Islam tidak pernah benar-benar terlepas dari realitas kehidupan manusia. Ia selalu hadir sebagai gema, kadang samar, kadang sangat jelas, tergantung pada keadaan zaman. Bangsa-bangsa Kaukasus yang hidup di antara peradaban besar perlahan menyadari bahwa posisi mereka bukan hanya geografis, tetapi juga simbolis. Mereka hidup di garis batas antara ketertiban dan kekacauan, antara dunia yang dibangun dengan aturan dan dunia yang digerakkan oleh naluri. Kesadaran ini membentuk cara mereka memandang sejarah, seolah setiap peristiwa besar adalah bagian dari rangkaian panjang yang telah digariskan sejak dahulu. Dalam pandangan Islam, manusia tidak pernah sepenuhnya bebas dari ujian. Ketika satu ancaman berlalu, ancaman lain muncul dengan wajah yang berbeda. Setelah tembok yang menahan Yajuj dan Majuj berdiri, ujian manusia bukan lagi tentang bertahan dari serangan langsung, melainkan tentang bagaimana menggunakan masa aman dengan bijaksana. Bangsa Kaukasus yang menikmati perlindungan alam dan warisan tradisi menghadapi godaan untuk melupakan sumber ketentraman mereka.